Oke guys, so let's continue our lesson. Jadi hari ini kita ada di chapter ketiga dan di chapter ketiga ini nanti kita akan belajar materi selingan ya teman-teman, yaitu materi tentang kata kerja atau verb. Jadi sebelumnya kan kita sebenarnya sudah kenalan dengan kata kerja atau verb ini, yang mana di dalam kalimat umumnya kelas kata verb ini dipakai sebagai predikat. Walaupun teman-teman juga harus hati-hati, kadang beberapa bentuk verb ini tidak bisa jadi predikat, yaitu verb 3 tanpa auxiliary sebelumnya, verb ing tanpa auxiliary sebelumnya, dan juga to verb 1. Ingat-ingat ya, tiga kata kerja tersebut tidak bisa jadi predikat. Nah, hari ini kita akan belajar caranya membedakan kalau ada kata kerja berakhiran dengan ed dan dia tidak pakai auxiliary, apakah dia verb 2, apakah dia verb 3. Karena itu penting kita bisa menentukan verb 2 atau verb 3 supaya tahu kita sudah punya predikat atau belum di dalam kalimat. Secara verb 2 itu hanya bisa jadi predikat, teman-teman. Sedangkan kalau verb 3 berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya tidak bisa jadi predikat. Nah, padahal verb 2 sama verb 3 kan wujudnya sama gitu ya. Nah, hari ini kita akan belajar lebih lanjut mengenai bab tersebut. Jadi langsung saja kata kerja atau verb gitu ya. Sebentar. Boleh dialing Mister bagaimana verb tidak bisa jadi, oh maksudnya diulang ya. Oke. Boleh diulang Mister bagaimana verb tidak bisa jadi predikat tadi. Nah, mungkin ini karena ini materi hari pertama ya, teman-teman. Dan saya yakin pasti teman-teman juga banyak yang sudah mencatat dari hari pertama. Nah, mungkin saya lempar ke teman-teman nih. Nah, pertanyaan saya ke teman-teman, kata kerja kan dibagi menjadi dua ya, sesuai predikat teman-teman atau tidak predikat. Nah, pertanyaan saya pertama adalah kata kerja yang bisa jadi predikat atau kata kerja yang fungsinya sebagai predikat itu bentuknya apa aja, teman-teman? Ada yang masih ingat? Boleh lihat catatan nggak apa-apa? Oke, nice. Ada verb 1, betul. Kemudian Oke, verb 2. Ya, that's right. Verb 2. And then verb SES. Satu lagi, teman-teman. Ya, that's right. maksud Auxiliary verb. Nice. Jadi auxiliary itu adalah kata sebentar, auxiliary gitu ya. Aux sorry teman-teman, kebalik. Nah, auxiliary itu adalah kata kerja bantu yang mana setelahnya harus ada kata kerja lain yang dibantu seperti itu. Gitu ya. Kemudian ada juga kata kerja itu yang tidak bisa jadi predikat. Apa aja? Teman-teman masih ingat? Verb ing, that's right. Verb ing tanpa auxiliary ya. Kemudian ada verb 3, verb 3 dan juga satu lagi to verb 1, that's right. Nah, kalau teman-teman menemukan bentuk kata kerja ini, mereka bukan predikat seperti itu. Itu ya, Miss. Nah, ini sudah saya sampaikan di hari pertama. Ini adalah materi hari pertama dan saya sarankan memang teman-teman urut belajarnya karena kalau loncat pasti nanti bingung seperti itu. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita akan pelajari untuk lebih lanjut mengenai kata kerja ini ya, teman-teman. Karena kata kerja ini sedikit eh, penting di kalimat. Terutama hari ini kita akan belajar apa namanya mengenai pentingnya mengetahui arti dari kata kerja seperti itu. Karena untuk untuk menentukan apakah kata kerja itu butuh objek atau tidak, nanti kita akan perlu tahu artinya gitu ya. Jadi kata kerja atau verb secara makna atau secara arti atau kalau diartikan gitu ya. Jadi tahap pertama adalah mengetahui artinya dulu, teman-teman. Gitu ya, supaya bisa tahu apakah itu verb 2 atau verb 3. Jadi kata kerja itu kalau diartikan itu ada dua jenis, teman-teman. Oke, ada yang membutuhkan objek atau kalau kita cek di kamus istilahnya adalah transitif. Gitu ya. Ada juga kata kerja itu yang tidak membutuhkan objek. Atau kalau kita cek di kamus, istilahnya adalah intransitif. Oke. Nah, penting mengetahui kata kerja itu butuh objek atau tidak dengan cara mengartikan ini supaya teman-teman nanti tahu kita butuh objek atau tidak di dalam kalimat. Karena objek itu tidak wajib ada di dalam kalimat, teman-teman. Beda dengan subjek dan juga predikat ya, yang mana mereka wajib ada di dalam kalimat. Nah, objek ini tergantung sebelumnya atau kata kerja sebelumnya itu butuh objek atau tidak. Kalau kata kerja sebelumnya butuh objek, ya harus dikasih objek. Untuk kata kerja yang tidak butuh objek, ya dia jangan dikasih objek. Seperti itu. Gitu ya.
Nah, untuk contoh kata kerja yang membutuhkan objek, misalnya ya teman-teman ada kata refract, artinya membiaskan atau membelokkan gitu ya. Emit itu artinya bisa memancarkan atau mengeluarkan, produce artinya memproduksi atau menghasilkan, obtain artinya mendapatkan, cause artinya menyebabkan, dan masih banyak lagi. Jadi kalau misalnya teman-teman cek di kamus, misalnya teman-teman cari kata ini yang paling sering ya teman-teman keluar, yaitu kata produce. Nah, produce itu adalah verb atau kata kerja ya, yang mana setelahnya itu ada transitif. Nah, berarti kata kerja ini harus dikasih objek. Oke. Nah, contohnya adalah new drugs are producing remarkable results. Results di sini kata benda, teman-teman. Gitu ya, remarkable kata sifat, cuman menjelaskan kata benda saja. Remarkable dihapus nggak apa-apa. Gitu ya, karena dia hanya tambahan saja. Nah, tapi ada juga kalau kita kembali ke PPT, kata kerja yang tidak boleh diberi objek, teman-teman. Jadi jangan dikasih objek. Nah, contohnya antara lain misalnya kata occur, artinya terjadi. Sama kayak happen ya. Sama kayak take place. Tapi kalau take place itu dua kata, dia sudah punya objek di dalamnya. Ada kata place-nya, itu kata benda gitu ya. Nah, kemudian ada kata appear, artinya muncul atau nampak. Fall artinya jatuh. Search artinya meningkat. React artinya bereaksi. Dan masih banyak lagi. Ya, nah contoh yang mungkin sering keluar di TOEFL structure itu adalah kata occur. Kita cek di kamus, kita cari kata occur. Nah, kalau kita cari kata occur, dia kelas katanya adalah verb atau kata kerja. Nah, setelahnya dijelaskan ada intransitif. Intransitif artinya tidak butuh objek. Jadi kalau transitif butuh objek, kalau intransitif jangan dikasih objek. Gitu ya, teman-teman. Nah, pentingnya mengetahui apakah dia butuh objek atau tidak butuh objek ini nanti ada hubungannya dengan menentukan verb 2 dan verb 3. Gitu ya. Kenapa? Karena kata kerja yang membutuhkan objek atau yang termasuk ke dalam transitive verbs, dia nanti bentuknya lengkap, teman-teman. Ada bentuk aktif, ada bentuk pasif. Nah, semua kata kerja dalam bahasa Inggris, atau bisa dibilang hampir semua gitu ya, eh, yang teman-teman temuan, bentuk kata kerja yang di dalam bahasa Inggris itu semuanya aktif, teman-teman. Semuanya artinya gitu ya. Nah, kecuali to be verb 3 dan juga verb 3 yang berdiri sendiri. Jadi kalau teman-teman menemukan susunan di soal structure TOEFL berupa to be verb 3, misalkan is eaten misalnya, atau misalnya are taken. Nah, itu dia adalah pasif, artinya nanti di, teman-teman. Oke. Ataupun verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya. Bedanya kalau to be verb 3 nanti dia predikat. Kalau verb 3 tanpa auxiliary sebelumnya tidak bisa jadi predikat. Walaupun artinya sama-sama pasif. Gitu ya. Dan kata kerja yang butuh objek atau transitif, kalau sudah dibentuk menjadi pasif, maka tidak boleh lagi dikasih objek. Nah, itu aturan pasif dalam bahasa Inggris ya, teman-teman. Biasanya ada kata by, tapi tidak selalu pakai by. Cuman umumnya pasif itu nanti penandanya adalah kata by, walaupun tidak selalu gitu ya. Nah, sedangkan untuk kata kerja yang ketika kita artikan, dia itu tidak membutuhkan objek, teman-teman. Dia tidak memiliki bentuk pasif. Oke, jadi dia nggak bisa dibentuk be verb 3 ataupun verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary itu nggak bisa, teman-teman. Jadi bentuknya hanya bisa verb 1, verb SIS, verb 2, auxiliary verb yang selain be verb 3 ya. Kemudian verb ing dan to verb 1. Bentuknya hanya itu saja. Oke, jadi kalau misalnya nih teman-teman menemukan ada kata occurred, berdiri sendiri, nggak ada auxiliary sebelumnya. Nah, fix itu verb 2, bukan verb 3. Gitu ya. Karena occurred ini adalah salah satu jenis kata kerja yang tidak butuh objek, dan kata kerja yang tidak butuh objek tidak memiliki bentuk be verb 3 ataupun verb 3 yang berdiri sendiri. Jadi dia nggak bisa dipasifkan seperti itu, teman-teman. Gitu ya. Nah, mungkin teman-teman ada yang bertanya-tanya, kenapa kok kata kerja yang tidak bisa, sorry, yang tidak butuh objek atau tidak memiliki objek itu tidak bisa dipasifkan? Nah, karena alasannya adalah di pembentukan kalimat pasif dalam bahasa Inggris, teman-teman. Jadi untuk membentuk kalimat pasif dalam bahasa Inggris, objek dan subjeknya itu kita pindah atau kita tukar. Gitu ya. Jadi contohnya misal saya pakai kata kerja produce, teman-teman. Nah, kalimat aktifnya dulu yang atas ya. Kalimatnya berbunyi, some trees produce resin in large quantities. Jadi kalau diartikan,
Beberapa jenis pohon itu menghasilkan resin dalam jumlah yang besar. Kalimat ini kalau kita analisa, subjeknya adalah some trees, beberapa jenis pohon. Predikatnya adalah produce, memproduksi atau menghasilkan. Nah, resin di situ sebagai objek ya. Objek itu dibuatnya sama dengan subjek, teman-teman. Entah kata benda atau kata ganti. Gitu ya. Cuman kalau kata ganti nanti berubah. Kalau misalkan subjeknya he, objeknya jadi him. Kalau subjeknya they, objeknya itu jadinya them. Gitu ya, teman. Jadi beda. Kecuali it sama you. Kalau it, subjek juga it, objek juga it. It needs water misalkan. Atau I need it gitu ya. Jadi it itu kalau di subjek atau di objek tempat bentuknya sama. You juga sama. You love me. I love you. Begitu ya teman-teman. Jadi you tetap entah di subjek entah di objek. Tapi selain it sama you mereka berubah bentuk seperti itu. Untuk kata ganti ya. Nah, kemudian in large quantities itu dia fungsinya sebagai keterangan atau complement gitu ya. Saya tulis K saja teman-teman. Nah, ini adalah susunan kalimat ini. Some trees produce resin in large quantities. Nah, caranya merubah kalimat ini, kalimat aktif ini menjadi kalimat pasif, objeknya ini nanti, teman-teman, kita pindah menjadi subjek. Ya, jadi resin, nah kemudian predikat yang aktif tadi berupa verb 1, kita rubah menjadi bentuk pasif. Pasif itu bentuknya cuma satu kalau di predikat, yaitu be verb 3. Jadi carikan to be miliknya resin, teman-teman, yaitu is ya. Kemudian verb 3 dari produce itu adalah produced gitu ya, teman-teman. Jadi ini predikat pasif. Oke. Nah, kemudian kalau sudah dipasifkan jangan lagi punya objek. Makanya biasanya dikasih preposisi by. Nah, subjeknya nanti dijadikan keterangan namanya adverb of agent. Jadi by itu menjadikan keterangan pelaku atau kalau dalam bahasa Inggris kita bilangnya adverb of agent. Itu ya. Jadi ini keterangan, setelahnya diikuti keterangan lagi. Nah, jadi alasan kenapa kata kerja yang butuh objek itu bisa dipasifkan adalah karena nanti objeknya kita pindah menjadi subjek. Nah, sedangkan untuk kata kerja yang tidak memiliki objek, teman-teman, contohnya yang occur, appeal, fall, search, react, dan seterusnya tadi, itu kalau dirubah menjadi pasif nggak bisa, karena nggak ada objeknya yang nanti dipindah menjadi subjek. Sedangkan kalimat kan harus punya subjek dan juga predikat. Materi kita hari pertama ya. Nah, jadi maka itu adalah alasan kenapa kata kerja yang tidak membutuhkan objek atau tidak punya objek tidak bisa kita pasifkan. Contohnya seperti ini. In 1992, the Afghan Communist Government fell to Taliban. Jadi di tahun 1992, pemerintahan komunis Afghanistan itu jatuh kepada Taliban. Nah, kepada Taliban itu ada to-nya, teman-teman. Itu preposisi ya. Dia menjadi keterangan. Nah, keterangan tidak bisa jadi subjek, tidak bisa jadi objek. Jadi, nggak bisa kita pasifkan karena nggak ada yang dirubah jadi subjek. Seperti itu. Nah, ini adalah materi kita hari ini. Mungkin sebelum ke contoh soal nih, mungkin ada yang pengen teman-teman tanyakan dulu nih mengenai materi hari ini. Silahkan kalau ada pertanyaan boleh di-unmute. Mr. Hanan mungkin silahkan. Atau Miss Hanan, Oke, silahkan. terima kasih. Ya, Miss. Oke, jadi tadi masih bingung yang soal ngerubah dari kalimat aktif jadi pasif. Kan kalau tadi aktif itu contohnya pakai verb 3 ya? Atau verb 1 ya? Pasif. Yang sebelumnya verb. Aktif Terus atau pasif? Hmm. itu kan pakai verb 1 ya? Nah, terus Ah, pas hmm. diubah ke pasif itu pakai be tambah verb 3. Terus setelahnya itu nggak ada objeknya malah pakai by. Itu kenapa ya? Masih bingung. Yang by Karena aktif. oke, karena kalau dalam sebenarnya dalam bahasa Indonesia itu juga sama nih teman-teman. Tapi karena kita sering langsung gitu ya, misalkan rumah saya dibeli Wawan. Nah, padahal itu nggak bisa. Secara kaidah bahasa Indonesia yang benar itu rumah saya dibeli oleh Wawan yang benar. Nah, jadi bahasa Inggris juga sama sebenarnya. Jadi grammar atau tata bahasa baku atau yang benar itu kalau dipasifkan itu harus ada kata, bukan harus sih, maaf teman-teman, harus ada preposisinya. Nah, mungkin teman-teman masih ingat tadi ya, di sini saya menjelaskan kalau kata kerja yang butuh objek ketika sudah dipasifkan itu tidak boleh lagi memiliki objek. Jadi biasanya ditambahkan preposisi. Jadi bisa dibilang kalau di pertanyaannya
kenapa kok setelah produce harus ada preposisi by? Supaya tidak lagi ada objeknya. Karena kata kerja kalau sudah dipasifkan tidak boleh lagi punya apa namanya objek, teman-teman. Seperti itu. Atau kalau kita coba cari kata produce, semoga ada contoh yang pasifnya ya, teman-teman. Semoga ada. Kalau nggak ada, coba kita cari yang lain misalnya. Sorry, produce. Nah, kita cari yang contoh yang pasif. Kira-kira, nah ternyata, tapi dia bukan kalimat, teman-teman. Kita cari yang kalimat ya. Ini bukan kalimat, karena nggak ada titik di akhirnya. Jadi produce di sini verb 3, dan tidak ada auxiliary-nya, tidak ada predikatnya kalimat ini. Ya, jadi kita cari yang ada predikatnya, teman-teman, berupa to be verb 3, atau yang berakhiran dengan titik, seperti itu. Bentar. Nah, ini teman-teman. Di sini ya, ternyata ada. Contohnya adalah poisonous gases are produced by improperly burned fuel. Nah, kalau teman-teman lihat di setelah kata are produced itu ada by-nya. Nah, sedangkan kalau teman-teman cek yang positif, contohnya kalimat atasnya. The stomach produces acids which help to digest food. Nah, itu setelah kata produces tidak ada preposisi, dia langsung ketambahan kata acids. Kalau kita cek di kamus, kata acids ini dia adalah kata benda. Nah, fungsinya di kalimat yang tadi, acids di situ fungsinya sebagai objek. Seperti itu. Gitu ya. Jadi contoh lagi, ini ada contoh lagi, teman-teman. Carbon dioxide, nah itu kan ada to be tuh, is produced. Nah, setelahnya itu bukan objek, setelahnya diikuti kata during. During ini kalau teman-teman cek di kamus, kita cari kata during ya. Nah, dia adalah preposition, teman-teman. Nah, seperti yang saya sampaikan di hari pertama dan hari kedua ya, ketika kita menemukan preposisi, fungsi preposisi ini adalah merubah kata setelahnya menjadi keterangan. Gitu ya. Nah, jadi kalau ditanya kenapa kok harus ada by? Karena kata kerja kalau sudah dipasifkan tidak boleh lagi dikasih predikat, atau karena predikatnya sudah pindah sebagai sorry, tidak boleh lagi dikasih objek, maksud saya. Nah, kalau objek, karena objeknya sudah dipindah sebagai subjek, nah karena subjeknya itu sudah dirubah menjadi adverb, namanya adverb of agent, atau kalau kita Indonesiakan, bahasa Indonesianya adalah keterangan pelaku. Seperti itu, teman-teman. Gitu ya. Gimana, Miss? Apakah menjawab? Jadi memang aturannya seperti itu, Miss. Oke, berarti emang fokusnya kali ini tuh kita tentang si objeknya ya. Makanya ini disebutnya verb lagi bukan predikat kayak kemarin ya. Betul, karena pasif itu dan aktif itu bukan cuman di predikat aja. Kata kerja yang tidak bisa jadi predikat pun itu ada aktif, ada pasifnya. Kalau kita lihat tadi di sebentar, semoga masih ada. Oh, ini masih ada, teman-teman. Nah, ada yang saya hitemin, yang hitam ini predikat ya, teman-teman. Kalau yang atas berarti aktif, tapi hitam ini predikat. Yang tidak hitam atau yang biasa ini yang tidak predikat atau bukan predikat. Sama, pasif itu juga ada yang bisa jadi predikat, yaitu be verb 3. Ada juga yang tidak bisa jadi predikat, yaitu verb 3 yang berdiri sendiri. Seperti itu. Oke, berarti kalau misalkan nanti menemukan yang tidak di bold itu artinya kita masih butuh predikat lain ya untuk jadi Betul, predikatnya. Oh ya, oke that's oke. right. Karena kalimat harus ada predikatnya kan, gitu. Jadi kalau misalkan kita menemukan ada verb 3 berdiri sendiri, maka wajib kita harus carikan yang predikat dulu. Karena di dalam kalimat yang lebih penting subjek sama predikatnya dulu. Seperti itu. Harus ada dua itu. Gitu ya. Oke. Nah, terus ada pertanyaan lagi dari Miss Meike. Mister, kenapa is produced bukan was produced? Nah, karena ini ngomongin fakta. Jadi was produced itu ngomongin lampau, teman-teman. Atau ngomongin sejarah. Gitu ya. Sedangkan beberapa jenis pohon itu menghasilkan resin itu dari dulu sampai hari kiamat nanti, teman-teman. Ya, jadi konsep fakta, fakta itu sesuatu yang terjadi dari dulu sampai kita nggak tahu kapan gitu, sampai punah mungkin. Contohnya gini, manusia itu memerlukan teman. Nah, itu fakta, teman-teman. Bukan lampau, bukan manusianya lampau. Sama, beberapa pohon atau beberapa jenis pohon itu menghasilkan resin dalam jumlah yang besar. Itu dari dulu sampai nanti. Itu masih ada pohon yang menghasilkan resin dalam jumlah besar. Kecuali kalau di sini ada spesifikasi waktu di lampau.
Misalkan eh, misalkan ada nama pohon A gitu ya. Pohon A di tahun 1766 misalkan itu menghasilkan resin dalam jumlah yang besar. Nah, itu pakainya was produced seperti itu. Jadi perbedaan is sama was, is itu fakta, fakta itu tidak membutuhkan keterangan waktu, teman-teman, karena dia tidak terikat oleh waktu. Contohnya tanaman berfotosintesis, itu kan dari dulu sampai hari kiamat gitu kan. Ikan itu berenang, eh, manusia bernafas menggunakan oksigen misalkan gitu, atau menghirup oksigen untuk bernafas. Nah, itu kan dari dulu gitu. Maksudnya itu ilmu yang fakta, bukan terjadinya lampau. Sama kayak contoh ini, beberapa jenis pohon menghasilkan resin dalam jumlah yang besar itu dari dulu sampai hari kiamat seperti itu. Kemudian Mister berarti setiap verb 3 itu pasif ya. Kalau verb 3-nya berdiri sendiri, iya. Jadi kalau verb 3 berdiri sendiri, sebelumnya tidak ada auxiliary-nya, itu pasif, teman-teman. Nanti artinya yang di. Ya, kalau di grammar, istilah itu namanya past participle. Past participle itu caranya kita bilang yang di. Seperti itu. Atau bisa dianggap kelas katanya kata sifat jadinya teman-teman. Jadi mungkin teman-teman masih ingat di hari pertama kalau nggak salah ada yang bertanya tadi sisi sore atau sesi malam saya lupa. Verb ing itu bisa jadi subjek ya Mister? Nah jawabannya iya karena verb ing itu walaupun dia verb kalau tempatnya di subjek dia namanya gerund atau kata benda. Jadi walaupun dia verb tapi dia sebenarnya kata benda fungsinya gitu ya. Nah kenapa verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya itu nggak bisa jadi predikat? Karena dia berubah fungsi, teman-teman. Menjadi adjektif atau kata sifat. Gitu ya. Atau intinya kalau teman-teman menemukan ada verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya, itu tidak bisa jadi predikat, artinya nanti yang di. Seperti itu. Nah, mungkin ada pertanyaan lagi, teman-teman. Sepertinya aman ya. Baik. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, nah sekarang kita coba ke contoh soalnya dulu ya. Sebentar. Nah, contoh soalnya mengenai yang sudah kita pelajari hari ini kurang lebih seperti ini. Caranya seperti biasa ya, teman-teman dicari predikatnya dulu. Di situ ada was. Subjeknya adalah Leonardo da Vinci. Kemudian cari predikat lagi apakah ada? Ternyata tidak ada ya. Apakah ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat? Tidak ada juga, teman-teman. Nah, berarti kalimat sudah lengkap. Nah, pertanyaan saya ke teman-teman. Yang alpha ini ada auxiliary verb. Boleh nggak kita masukkan di sini, teman-teman? Ya, betul. Tidak boleh ya. Karena tidak berpredikat. Ada pemborosan predikat. Artinya alpha nggak bisa jadi jawaban. Atau alpha salah gitu ya. Nah, kalau yang bravo ada whose diikuti kata benda. Dia adalah conjunction, teman-teman. Atau kata hubung. Boleh nggak kita masukkan conjunction di titik-titik, teman-teman? Ya, nggak boleh ya. Atau not possible, impossible ya guys, kita masukkan di sini karena kalau ada conjunction maka subjek predikatnya harus lebih dari satu. Sedangkan Bravo nggak ada subjek predikat lagi di soal subjek predikatnya cuma satu. Bravo nggak bisa teman-teman, gitu ya. Kalau yang Charlie itu verb satu bukan predikat, kalau yang Delta, nah ini yang kita pelajari hari ini. Kalau menemukan ada verb akhirannya ed, nah, kemungkinan dia adalah verb 2, berarti predikat. Kemungkinan dia juga verb 3, bukan predikat kalau nggak ada auxiliary-nya seperti ini. Nah, cara mengetahui apakah dia verb 2 atau verb 3 bagaimana? Nah, kita harus tahu dulu verb satunya. Employ itu artinya adalah mempekerjakan, teman-teman. Nah, pertanyaan saya nih ke teman-teman. Mempekerjakan itu butuh objek nggak? Misalkan kalau saya bilang ke teman-teman nih, perusahaan kami mempekerjakan. Kalimat saya sudah selesai belum, teman-teman? Belum selesai ya. Artinya mempekerjakan atau employee ini butuh objek atau termasuk ke dalam transitif. Jadi harus dikasih objek. Nah, sekarang pertanyaan kedua saya, teman-teman. Sorry, transitif, maaf ya. Transitif. Nah, pertanyaan saya kedua ke teman-teman adalah coba dilihat di setelahnya titik-titik pas, teman-teman. Itu ada objeknya nggak di setelah titik-titik? Nah,
Objek itu gini, objek itu dibuatnya sama kayak subjek, teman-teman. Yaitu dari kata benda atau noun, kalau nggak gitu dari kata ganti atau pronoun. Nah, sekarang sebentar, pronoun saya tulis dulu ya, karena saya kadang bingung, teman-teman. Nah, di setelah titik-titik itu ada kata to design, to verb satu. To verb satu itu keterangan, teman-teman, atau adverb. Adverb itu tidak bisa jadi objek, tidak bisa juga jadi keterangan. Maksud saya tidak bisa juga jadi subjek gitu ya. Jadi nggak bisa jadi subjek, nggak bisa jadi objek. Itu tugasnya kata benda atau tugasnya kata ganti. Oke. Nah, kalau ada kata kerja, dia ini diartikan butuh objek. Mempekerjakan tadi kan butuh objek ya kan? No, kok tidak ada objeknya? Berarti employ di situ bukan artinya mempekerjakan, tapi artinya yang dipekerjakan. Berarti dia adalah verb 3. Kembali ke aturan yang tadi saya sampaikan, kata kerja kalau butuh objek, kita rubah menjadi pasif, tidak boleh lagi punya objek, teman-teman. Gitu ya. Nah, berarti ini verb 3 bukan verb 2, teman-teman. Oke. Nah, berarti delta ini kemungkinan juga bisa. Ya kan? Karena kita memang tidak butuh predikat. Verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya tidak bisa jadi predikat. Nah, sekarang tantangannya adalah menentukan apakah jawabannya Charlie atau delta. Untuk mengetahui apakah jawabannya Charlie atau delta, kita harus tahu dulu bedanya Charlie sama delta apa. Charlie bentuknya to verb 1, teman-teman. Oke, dia bukan predikat tapi dia aktif. Sedangkan employed tadi verb 3 ya sudah ketemu, dia bukan predikat, dia pasif. Nah, untuk mengetahui kita butuhnya aktif atau pasif, tadi kan employ butuh objek ya. Nah, tidak ada objeknya di sini. Berarti kita nggak bisa masukkan yang aktif, teman-teman. Kita harus cari yang pasif. Oke, karena kalau kita masukkan yang Charlie, kita nanti kehilangan objek seperti itu. Nah, jadi jawabannya yang delta. Gitu ya. Nah, nanti kalau diartikan, Leonardo da Vinci merupakan salah satu seniman dan insinyur yang dipekerjakan untuk mendesain mesin-mesin perang inovatif dan perbentengan inovatif untuk kampanye militer selama hidupnya. Kalau diartikan seperti itu. Gitu ya. Oke, contoh kedua teman-teman. Caranya sama, dicari dulu predikat. Kalau kita tarik dari depan ke belakang, cari predikat, di situ ada kata use, verb 1 ya. Kemudian subjeknya adalah molecular biologists. Oke, artinya ahli biologi molekular. Kalau ditarik ke belakang lagi, tidak ada kata kerja yang bisa jadi predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Artinya kalimat ini sudah lengkap. Nah, tapi kalau kita lihat di pilihan A, B, C, D, itu ada turunan kata kerja study, artinya adalah meneliti. Study kalau di soal structure TOEFL bukan belajar ya, teman-teman, karena belajar itu kata kerja sehari-hari, bukan akademik dianggap seperti itu. Tapi kalau mempelajari atau meneliti, itu dianggap sebagai eh, apa namanya? Kata kerja akademik, yang mana itu kemungkinan besar keluar di TOEFL. Jadi kalau menemukan kata study di soal structure TOEFL, terutama yang asli dari ITS, itu artinya meneliti atau mempelajari, teman-teman. Yang mana meneliti dan mempelajari itu dia butuh objek atau termasuk ke dalam kata kerja yang transitif. Nah, kalau teman-teman lihat di setelah titik-titik itu sudah ada kata benda, yaitu genetics, fungsinya sebagai objek dari kata kerja ini nanti. Gitu ya. Nah, berarti tugas kita di sini cuma mencarikan kata kerja yang tidak bisa jadi predikat, karena nggak mungkin predikat diletakkan di awal kalimat ya. Apalagi kita juga memang tidak butuh predikat lagi, teman-teman. Karena di soal sudah ada predikat, tidak ada conjunction. Ya kan? Nah, jadi cari kata kerja yang tidak bisa jadi predikat dan dia aktif. Nah, kira-kira A, B, C, D nih, menurut teman-teman, kata kerja yang tidak bisa jadi predikat dan aktif itu yang mana? Oke, atau kita kita ini ya, teman-teman, kita list kembali. Teman-teman mungkin masih ingat, tadi kata kerja apa aja yang tidak bisa jadi predikat? Ditulis di chat ya, yang nggak bisa jadi predikat, teman-teman. Oke, nice. Pertama ada verb ing, kemudian ada verb 3, satu lagi. Oke, nice. Ada to verb 1. Nah, sekarang kita analisa yang mana yang aktif, yang mana yang pasif. Pertanyaan saya pertama dulu. Verb ing, ini aktif atau pasif? Aktif ya, teman-teman. Nice. Aktif.
Nah, kalau verb 3 berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya, ya betul, dia pasif. Oke, dan pasif itu tidak boleh punya objek. Di soal setelah titik-titik ada kata benda, ada objeknya. Nah, tuh verb 1 aktif atau pasif, teman-teman berarti? Aktif ya. Nice. Jadi bentuknya pasif itu cuma dua kok, teman-teman. Kalau di predikat ada verb, ada to be verb 3. Nah, kalau yang bukan predikat itu verb 3 berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya. Itu pasif. Selain dua bentuk kata kerja ini yang teman-teman temui dalam bahasa Inggris semuanya aktif gitu ya, teman-teman. Nah, sekarang tugas kita tadi kan di sini mencarikan kata kerja yang bukan predikat atau tidak bisa jadi predikat tapi aktif. Ada dua, teman-teman, yaitu verb ing atau to verb 1. Oke, nah berarti jawabannya yang mana? Ya, betul. Jawabannya yang alfa. Gitu ya, teman-teman. Bravo nggak bisa karena ada objeknya. Kalau ada objeknya berarti studied di sini pertanyaan saya ke teman-teman. Itu verb 2 atau verb 3? Kalau ada objeknya, teman-teman. Ya, berarti dia verb 2 gitu ya. Karena verb 3 itu pasif dan pasif itu tidak boleh punya objek. Sedangkan di situ ada objeknya. Kalau kita masukkan bravo, predikatnya nanti double seperti itu. Oke. Nah, kalau yang Charlie itu jelas-jelas predikat ya verb ICS, teman-teman. Dan kita tidak sorry, dan kita tidak bisa memasukkan predikat gitu ya. Karena predikat tidak mungkin muncul di awal kalimat kalau di soal structure TOEFL ya, maksud saya. Karena tidak ada yang berakhiran tanda tanya seperti itu. Dan juga fanboys. Fanboys itu juga tidak boleh muncul di awal kalimat. Jadi kalau teman-teman menemukan ada titik-titik di awal, di pilihan ganda itu diawali oleh predikat ataupun fanboys, jangan dipilih. Oke, dua kategori itu tidak boleh muncul di awal kalimat seperti itu. Kalau di TOEFL ya, teman-teman, kalau di TOEFL ITP seperti itu. Kemudian kalau yang delta, the study, studinya ini bukan kata kerja, dia adalah kata benda. Dan kata benda itu tidak boleh punya objek. Yang boleh punya objek itu cuma dua jenis kata kerja. Sorry, cuma dua jenis kelas kata, teman-teman. Yang pertama adalah kata kerja, dan itu pun yang transitif atau yang butuh objek ya. Dikasih objek boleh. Yang kedua adalah preposisi. Preposisi itu selalu butuh objek untuk dirubah menjadi keterangan. Kata benda tidak boleh punya objek, teman-teman. Seperti itu. Jadi delta nggak bisa. Gitu ya. Nah, jawabannya yang alpha. Nanti kalau dibaca, to study genetics, molecular biologists use PCR to amplify DNA segments for analysis. Jadi, untuk mempelajari genetika, para ahli biologi molekular itu menggunakan PCR untuk memperbesar bagian-bagian DNA untuk analisa. Seperti itu. Contoh terakhir, teman-teman. Caranya sama, dicari predikatnya dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada verb ICS yaitu supports dan verb ICS itu hanya bisa menjadi predikat ya. Nah, healthy fats tidak mungkin jadi subjek, teman-teman, karena dia jamak ya kan. Sedangkan supports sudah ada S-nya. Nah, nah jadi di sini subjeknya adalah consumingnya ya. Foods-nya di sini adalah objek dari kata consuming. Ini gerund, teman-teman. Yang saya sampaikan tadi. Jadi kata kerja itu bisa jadi subjek, dirubah dulu menjadi kata benda. Cara merubah kata kerja menjadi kata benda, diingkan, di verb ingkan. Oke. Terus dipindah di depan itu nanti menjadi namanya gerund, tulisannya gerun. Nah, gerund itu kata benda yang diciptakan dari kata kerja. Seperti itu. Nah, jadi sudah punya subjek, sudah punya predikat, kemudian nggak ada kata kerja yang bisa jadi predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua SP. Berarti kalimat ini sudah lengkap. Pertanyaan saya ke teman-teman, yang alfa boleh nggak teman-teman? Kita masukkan ke titik-titik. Tidak bisa ya teman-teman karena verb SES. Verb SES itu fungsinya cuma bisa jadi predikat. Sedangkan kalau kita masukkan predikat lagi di sini nanti predikatnya double. Alpha nggak bisa. Oke. Nah sekarang kalau yang Bravo kita lewatin dulu aja teman-teman ya. Yang Bravo kita lewatin dulu. Kalau yang Charlie containing kemungkinan bisa ya karena dia bukan predikat teman-teman. Dan kita memang tidak butuh predikat. Jadi kita tahan dulu yang Charlie. Kalau yang delta ada subjek, ada predikat lagi, nggak ada conjunction, jelas tidak boleh ya teman-teman. Jadi delta nggak bisa juga. Nah jadi sekarang tugas kita menentukan apakah yang bravo ini, apakah dia verb 2, dia predikat, nggak bisa kita masukkan di sini, atau dia verb 3. Nah kalau verb 3 masih bisa.
kita masukkan di sini. Nah, cara menentukannya gimana? Kita harus tahu dulu arti kata contain. Contain itu artinya adalah mengandung, gitu ya, atau memiliki, teman-teman. Nah, pertanyaan saya ke teman-teman, memiliki itu perlu objek atau tidak? Bisa nggak saya cuma bilang saya memiliki? Nah, berarti dia perlu objek ya, teman-teman. Nice. Berarti setelah kata contain itu harus dikasih objek kalau dia aktif, teman-teman. Nah, untuk menentukan apakah dia aktif atau dia pasif, kita lihat di setelah titik-titik. Di setelah titik-titik itu ada objeknya atau tidak? Pertanyaan saya ke teman-teman. Oke, ada dua jawaban yang berbeda ya, teman-teman. Ada yang menjawab tidak, ada yang menjawab ada. Baik, mari kita cek teman-teman bersama ya. Di setelah titik-titik itu ada susunan healthy fats. Artinya adalah lemak-lemak sehat atau lemak-lemak yang menyehatkan. Nah, lemak itu kan bisa dilihat, diraba, diterawang, diputar, dijilat, dicelupin ya, teman-teman. Terutama lemak sapi di bakso itu ya. Mungkin teman-teman bisa, kalau yang penikmat bakso mungkin tahu. Nah, jadi dia adalah kata benda. Dan fungsinya kata benda itu cuma dua. Kalau nggak subjek ya, objek, teman-teman. Oke. Nah, karena kita sudah punya subjek di situ, artinya ini tuh bukan lagi subjek, tapi ini adalah objek. Oke, jadi karena sudah ada objeknya, berarti contain di sini nanti kalau kita masukkan ke titik-titik, itu jadinya verb 2 atau verb 3. Pertanyaan saya lagi. Ya, dia adalah verb 2 ya, teman-teman. Dan verb 2 itu hanya bisa jadi predikat. Artinya Bravo tidak bisa kita masukkan ke titik-titik. Karena nanti predikatnya double, tidak ada conjunction setelahnya, tidak bisa. Gitu ya, teman-teman. Nah, jadi jawaban satu-satunya adalah yang Charlie. Teman-teman jangan bingung di situ ada, Sir, kok ada dua verb ing, Sir? Emang nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, teman-teman. Karena consuming di sini dia adalah kata benda, sedangkan containing di sini dia adalah kata sifat. Sama kayak verb 3, teman-teman. Oke, nah cuman bedanya verb ing itu fungsinya di kalimat ada dua. Bisa jadi kata sifat artinya yang contohnya containing. Bisa jadi kata benda artinya jangan dikasih yang. Jadi contohnya consuming di situ. Oke, jadi kalimat ini kalau kita baca, consuming foods containing healthy fats supports brain health and cognitive function. Jadi kalau diartikan, mengkonsumsi makanan-makanan yang mengandung lemak-lemak sehat itu mendukung kesehatan otak dan fungsi kognitif. Seperti itu. Nah, dari ketiga contoh tadi, mungkin ada yang pengen teman-teman tanyakan dulu untuk menentukan verb 2 dan verb 3. Silakan teman-teman. Gimana? Mungkin ada pertanyaan atau teman-teman mau langsung coba latihan dulu? Mohon maaf agak pilek ya, teman-teman. Tadi kenapa bukan yang B ya jawabannya? Karena yang Bravo itu verb 2, Mister, dan verb 2 itu kan fungsinya hanya bisa jadi predikat. Sedangkan di soal kita sudah punya predikat yaitu kata supports. Nanti predikatnya kan jadi double. Jadi nggak bisa. Seperti itu, Mister. Gimana? Apakah dapat maksud saya? Jadi mungkin teman-teman masih ingat atau mungkin kalau ada catatan ya di hari pertama kan ada tuh kata kerja itu yang hanya bisa jadi predikat yaitu verb SIS, verb 2, kemudian umumnya verb 1 ya teman-teman dan juga auxiliary verb. Nah itu predikat. Nah yang Bravo itu kan verb 2 tadi sudah kita cari ya teman-teman karena dia punya objek di situ healthy fats. Kalau verb 3 nggak boleh punya objek kan dia pasif gitu ya. Nah kalau ada predikat ya nggak ada conjunction ya jangan dimasukkan predikat lagi seperti itu. Dan sepertinya tidak ada pertanyaan yang lain ya. Kalau gitu kita coba ke latihan soal buat teman-teman seperti biasa. Dicoba dulu, jangan takut salah. Waktunya 30 detik. Dimulai dari sekarang, silahkan.
Oke, waktunya habis dan saya lihat teman-teman semuanya menjawab delta. Mari kita cek bersama ya. Seperti biasa, sorry teman-teman. Seperti biasa dicari predikatnya dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang, nah di situ tidak ada predikat sama sekali, teman-teman. Berarti kita butuh predikat ya. Nah, subjeknya ini ada orang, kata benda orang ya, yaitu Billie Holiday. Nah, berarti di sini kita hanya butuh predikat saja. Yang alpha jelas nggak bisa ya, teman-teman. Verb ing tanpa auxiliary sebelumnya nggak bisa jadi predikat karena dia verb ing, entah itu kata sifat, entah itu kata benda, teman-teman. Kalau yang Bravo, to verb satu juga tidak bisa jadi predikat. Kalau yang Charlie, nah ada conjunction subjek predikat padahal ini belum lengkap. Belum ada predikat satu lagi. Kalau kita memasukkan conjunction subjek predikat ya harusnya dilengkapi dulu ya teman-teman ini. Jadi tapi di situ tidak lengkap jadi nggak bisa. Oke. Nanti kita masih kehilangan satu predikat lagi kalau kita masukkan Charlie. Nah, jawabannya adalah yang delta. Mungkin pertanyaan saya ke teman-teman nih. Yang delta ini sorry teman-teman. Yang delta ini apakah dia verb 2, apakah dia verb 3? Verb 2 ya, karena jelas predikat teman-teman ya. Karena verb 3 kan nggak bisa jadi predikat. Nice, jadi itu verb 2. Dia butuh objek, objeknya adalah kata fame. Fame itu kata benda teman-teman, artinya ketenaran. Kalau famous itu kata sifatnya, artinya tenar atau terkenal. Itu ya. Nah, jadi jawabannya delta. Nanti kalau diartikan, Billie Holiday memperoleh ketenaran sebagai seorang penyanyi musik jazz di tahun 1930-an dan 1940-an. Seperti itu. Oke, good job guys. Lanjut ke next number. You have 30 seconds. Time's yours. Oke, waktunya habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Kemudian kita bahas bareng ya. Baik, ada jawaban Alpha, Bravo, Delta. Nah, sebelumnya saya mohon maaf teman-teman. Tadi ada informasi yang saya lupa saya sampaikan. Ya, yaitu beberapa kata kerja itu membutuhkan dua objek. Jadi ada beberapa kata kerja itu yang membutuhkan dua objek. Gitu ya. Dan ketika dia dipasifkan, nanti dia tetap punya objek bisa. Karena yang dipindah sebagai subjek cuma salah satu objeknya. Satu objeknya lagi tetap ketinggalan di setelahnya subjek, sorry, setelahnya predikatnya. Seperti itu. Jadi salah satu kata kerja yang memerlukan dua objek itu adalah make yang artinya adalah menjadikan. Nah, contohnya di sini make di sini artinya menjadikan, gitu ya. Untuk di situ predikat make subjeknya adalah their 200 pound weight itu ya, itu subjeknya. Nah, di sini sudah ada objek yaitu the saltwater crocodiles. Nah, tapi Max ini butuh dua objek. Jadi di sini harus ditambahkan satu objek lagi. Jadi cukup carikan kata benda aja, teman-teman, sebagai objek satu lagi di sini. Jadi kira-kira jawabannya yang mana nih? Kalau teman-teman misalkan mau mengganti jawabannya, berarti A, B, C, D yang bisa jadi objek lagi, satu lagi di titik-titik adalah, ya betul, yang Charlie teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang Charlie. Mohon maaf tadi saya lupa menyampaikan informasi tersebut. Jadi ada sedikit, nanti saya kirimkan di grup ya, untuk daftar kata kerja apa yang membutuhkan atau yang boleh diikuti dua objek. Nanti saya kirimkan di grup seperti itu. Nanti kalau saya lupa mohon diingatkan ya teman-teman. Oke, jadi jawabannya yang Charlie. Kalau yang Alpha, di situ ada S-nya, nanti jadi keterangan, teman-teman. Oke, dan kita butuhnya satu objek lagi. Keterangan tidak butuh, tidak bisa jadi objek. Kalau yang Bravo jelas salah ya, karena di situ ada predikat lagi, yaitu are. Sedangkan di soal sudah ada predikat makes, tidak ada conjunction sama sekali, tidak boleh dimasukkan predikat lagi. Seperti itu. Kalau yang Delta sama kayak yang Alpha, di situ ada preposisi berupa to, diikuti verb satu yaitu be. Itu keterangan teman-teman. Keterangan nggak bisa jadi objek. Nah, jadi jawabannya yang Charlie nanti kalau diartikan beratnya yang, sorry, berat 200 pound mereka gitu ya, atau bobot 200 pound mereka itu membuat buaya-buaya air asin
atau menjadikan buaya-buaya air asin reptil hidup terbesar. Seperti itu. Oke, nice. Lanjut ke nomor berikutnya. Jangan takut salah, 30 detik dimulai dari sekarang. Monggo, teman-teman. Oke, waktunya sudah habis dan silakan jawabannya teman-teman boleh dikirim di chat dulu ya. Kemudian kita bahas bareng. Ada jawaban Delta, ada juga jawaban Charlie. Baik, mari kita cek bersama ya, teman-teman. Seperti biasa dicari predikatnya dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada kata influences. Artinya mempengaruhi gitu ya. Subjeknya belum ada teman-teman. Memang nature itu kata benda, tapi dia bukan subjek karena sebelumnya ternyata ada kata kerja yang nantinya harus dirubah menjadi kata benda supaya jadi subjek. Karena kalau kita lihat A, B, C, D itu subjek semua ya kan? Maksudnya maaf, kata kerja semua, kecuali yang Charlie teman-teman. Cuman yang Charlie ini nggak bisanya kenapa? Di experience itu memang dia kata benda, bisa jadi subjek teman-teman. Cuman setelah titik-titik itu ada kata benda lagi. Kata benda diikuti kata benda tidak jelas fungsinya sebagai apa. Kata benda itu nggak boleh punya objek, teman-teman. Gitu ya. Jadi alasan yang Charlie tidak bisa adalah setelah titik-titik itu ada objeknya. Jadi kita carikan kata kerja yang dirubah menjadi kata benda, yaitu verb ing, teman-teman. Oke, namanya Jaren tadi. Nah, jadi jawabannya adalah yang delta gitu ya. Nah, mungkin pertanyaan saya ke teman-teman, yang alpha experienced itu dia verb 2 atau verb 3? Ya, betul. Dia adalah verb 2 ya, teman-teman. Alasannya jelas sekali. Di setelah titik-titik ada objeknya. Kalau dia verb 3 tidak boleh punya objek, tapi di situ ada objeknya. Berarti bukan verb 3, tapi itu verb 2. Dan verb 2 itu hanya bisa jadi predikat, teman-teman. Tidak boleh kita masukkan predikat di awal kalimat kalau di soal structure TOEFL. Oke? Terutama di soal sudah ada predikat lagi dan tidak ada conjunction-nya. Oke? Nah, nomor yang Bravo ini juga sama. Kalau titik-titik di paling depan diawali oleh fanboys, jangan dipilih karena sudah pasti salah. Fanboys itu nggak boleh diletakkan di awal kalimat. Oke, teman-teman. Jadi jawabannya yang delta. Nanti kalau dibaca, experiencing nature regularly influences individuals' mental health and well-being. Kalau diartikan kurang lebih, jadi sebenarnya experience itu artinya mengalami, teman-teman. Tapi mungkin di sini artinya adalah ini ya apa namanya main ke alam liar atau main ke alam gitu ya secara rutin itu mempengaruhi kesehatan mental seseorang dan well-being itu kesejahteraannya seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silakan 30 detik dimulai dari sekarang. Alright guys, thumbs up. Dan saya lihat ada jawaban Bravo, ada juga jawaban Delta, ada juga jawaban Charlie. Oke, mari kita cek bersama ya. Seperti biasa dicari predikatnya dulu. Di situ ada kata became, teman-teman. Subjeknya adalah Jackie Robinson. Nah, ini kebalik ya, teman-teman. Jackie Robinson subjek, became itu predikat. Kemudian, nah became ini verb 2. Verb 2 itu aktif ya, teman-teman. Artinya menjadi. Nah, menjadi apa? Menjadi itu bisa dibilang, walaupun menjadi itu bisa juga linking verb, mirip kayak to be, teman-teman. Tapi di sini, became-nya ini adalah kata kerja yang butuh objek, gitu ya. Artinya kita harus carikan objek setelahnya. Nah, yang bisa jadi objek adalah kata benda. Jadi jawaban yang tepat adalah yang Bravo. Sorry teman-teman, yang Bravo gitu ya. Yang Alpha salah karena dia keterangan, keterangan tidak bisa jadi objek. Yang Charlie ada conjunction,
tidak ada predikat lagi setelahnya, nggak bisa ya. Predikatnya cuma satu di situ. Kalau yang delta ada predikat lagi, sedangkan tidak ada conjunction. Jadi jawabannya yang tepat yang Bravo, teman-teman. Nanti kalau dibaca, in 1947, Jackie Robinson became the first African American to play Major League Baseball. Jadi di tahun 1947, Jackie Robinson yang ini ya, yang paling kanan teman-teman, itu menjadi Amerika Afrika pertama. Maksudnya orang Amerika Afrika pertama yang memainkan atau yang bermain di liga baseball ini ya, Major League Baseball ini, teman-teman. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman, dicoba dulu ya, 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, waktunya habis. Dan saya lihat ada jawaban delta dan semuanya menjawab delta. Kita cek bareng ya, teman-teman. Dicari predikatnya dulu. Di situ ada has been, subjeknya sufficient pressure gitu ya. Ada conjunction when di situ, teman-teman. Kemudian ada predikat lagi start, subjeknya adalah diamonds. Nah, berarti kalimat sudah lengkap, teman-teman. Oke. Nah, kalau kita lihat di pilihan A, B, C, D itu ada turunan kata kerja apply yang artinya menggunakan, gitu ya. Nah, menggunakan itu butuh objek ya, teman-teman. Kalau kita lihat di setelahnya titik-titik, itu nggak ada objeknya, ya kan? Nah, kalau ada kata kerja butuh objek, kok tidak ada objeknya, dia langsung diikuti keterangan seperti ini. Ini kan preposisi ya. Preposisi itu merubah kata benda setelahnya atau objeknya menjadi keterangan, teman-teman. Nah, keterangan tidak bisa jadi objek. Sedangkan apply itu butuh objek. Kalau ada kata kerja butuh objek, tidak ada objeknya, harus dibentuk pasif. Nah, kebetulan kata kerja di sini adalah lanjutan dari to be. Untuk supaya pasif, to be itu harus diikuti verb 3. Gitu ya. Jadi carikan verb 3 di pilihan A, B, C, D. Oke. Nah, pertanyaan saya dulu nih, gitu. Kalau yang alpha udah pasti nggak bisa ya, teman-teman, karena itu verb ing. Kalau yang bravo ada fanboys tiba-tiba, setelahnya ada verb ing, padahal sebelumnya nggak ada verb ing sama sekali, jadi nggak bisa. Nah, pertanyaan saya ke teman-teman nih, kalau yang Charlie, ini verb 2 atau verb 3? Kalau yang Charlie ini, teman-teman, ada idenya itu? Ya, betul. Dia adalah verb 2. Tandanya kenapa? Atau kenapa kok teman-teman bisa tahu? Karena ada it, betul. It di sini fungsinya sebagai objek. Nah, kalau ada objeknya berarti dia aktif, teman-teman. Oke, dan verb 2 di sini kalau dimasukkan di sini nanti beda. Has been sendiri, verb 2 sendiri. Nanti predikatnya jadi 3, teman-teman. Gitu ya, karena verb 2 itu nggak boleh dipakaikan auxiliary. Seperti itu. Yang bisa dipakaikan auxiliary supaya jadi predikat adalah verb 3. Nah, jadi jawabannya yang delta ya, applied di sini verb 3, teman-teman. Seperti itu. Nah, nanti kalau dibaca, when sufficient pressure has been applied to carbon atoms, diamonds start to crystallize. Jadi kalau diartikan kurang lebih, ketika tekanan yang memadai atau yang mencukupi, itu telah dikenakan atau yang telah dipakai gitu ya, terhadap atom-atom karbon, berlian itu mulai mengkristal atau mulai terbentuk seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ke nomor berikutnya. Seperti biasa ya, jangan takut salah. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat dulu ya. Ada jawaban Alpha, ada juga jawaban Charlie. Mari kita cek bersama. Ada juga Bravo, kita cek bersama teman-teman.
Seperti biasa dicari predikatnya dulu. Di situ ada are roasted. Subjeknya adalah cocoa beans. Sebelumnya ada conjunction when. Nah, artinya kita butuh subjek predikatan. Nah, di situ ada subjek, teman-teman. They itu subjek pronoun ya. Jadi fungsinya hanya sebagai subjek. Nah, tapi kita belum punya predikat. Di situ sama sekali nggak ada predikat. Jadi tugas kita adalah mencarikan predikat. A, B, C, D yang bisa jadi predikat cuman Bravo atau Charlie. Yang alpha nggak bisa, teman-teman. Verb ing gitu ya. Yang delta juga nggak bisa tuh verb 1. Nah, yang Charlie ini tadi kepencet, teman-teman. Are undergone itu dia to be verb 3 itu pasif ya, tidak boleh punya objek. Sedangkan di setelah titik-titik ada kata Maillard reactions. Ini kata benda. Kalau ada kata yang berakhiran ion-ion itu kata benda, teman-teman. Gitu ya. Jadi Maillard reactions ini adalah kata benda sebagai objek. Jadi kita carikan predikat yang aktif. Jawabannya adalah yang Bravo. Nanti kalau dibaca, when cocoa beans are roasted, they undergo Maillard reactions, enhancing flavor and aroma. Kalau diartikan, ketika kacang cocoa atau kacang biji coklat mungkin gitu ya, dipanggang, mereka atau biji coklat tadi itu mengalami reaksi Maillard yang meningkatkan rasa dan aroma. Seperti itu. Kita lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman, 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, waktunya habis teman-teman. Dan saya lihat ada jawaban alfa, alfa, alfa. Oke, semuanya menjawab alfa ya. Ada juga delta. Mari kita cek bersama. Seperti biasa dicari predikatnya dulu. Di situ ada kata were ini ya, ini predikat teman-teman. Subjeknya adalah Mayan Obsidian Blades. Kemudian nggak ada predikat lagi, juga nggak ada conjunction yang menghubungkan dua SP atau subjek predikat ya. Berarti kalimat sudah lengkap. Nah, kalau kita lihat di pilihan A, B, C, D, yang ada predikat salah, Bravo nggak bisa ya, teman-teman, itu predikat, nanti double predikat. Nah, kalau yang Charlie, ini jelas ada objeknya ya, ada it-nya itu berarti verb 2 itu hanya bisa jadi predikat. Kita nggak bisa masukkan Charlie. Nah, jadi antara alfa atau delta. Bedanya alfa, use di sini dia tidak ada objeknya, padahal use artinya menggunakan, dia butuh objek ya, teman-teman. Kalau ada kata kerja, butuh objek, tidak ada objeknya, berarti dia pasif. Oke, jadi kemungkinan alfa bisa itu verb 3. Delta juga sama, tidak ada objeknya. Cuman dia ada by-nya ini, teman-teman. Nah, delta ini salahnya adalah, by itu kan preposisi gitu ya. Sebelum dia nabrak preposisi yang lain, atau nabrak bagian kalimat baru, maka harusnya ada objeknya dulu atau harus ada kata bendanya dulu. Jadi yang delta ini nggak bisa karena dia ketambahan preposisi yang nggak jelas, fungsinya di sini nggak jelas teman-teman. Jadi harus ada objeknya dulu baru nabrak for, gitu ya. Jadi jawabannya adalah yang alpha seperti itu. Nah nanti kalau dibaca, Mayan obsidian blades were sharp tools used for cutting and crafting in Mesoamerican cultures. Jadi kalau diartikan, pisau-pisau obsidian suku Maya merupakan alat-alat yang tajam yang digunakan untuk memotong dan crafting ini, apa namanya, mengrajin gitu ya teman-teman. Jadi mengrajin di budaya-budaya Mesoamerika seperti itu. It's okay guys, nggak apa-apa. Kita harus berani berbuat salah, oke? Lanjut ke nomor berikutnya. Jangan takut benar, jangan takut salah. Kita belajar. Gas ya. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan.
Oke, waktunya habis dan silakan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Baik, ada jawaban Alpha, ada juga jawaban Bravo. Mari kita cek ya. Seperti biasa dicari predikatnya dulu, teman-teman. Di situ ada kata late the foundation. Menjadi, ini late-nya artinya di sini menjadi ya, menjadi pondasi gitu. Subjeknya adalah the inheritance parents, gitu ya. Tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat, dan berarti kalimat sudah lengkap. Kalau kita lihat di pilihan A, B, C, D, itu ada turunan kata kerja study, artinya mempelajari atau meneliti, teman-teman. Nah, mempelajari atau meneliti itu dia butuh objek, gitu ya. Kalau kita lihat di setelah titik-titik, itu tidak ada objeknya. Kalau ada kata kerja, butuh objek, tidak ada objeknya, harus dibuat pasif. Pasif itu bentuknya cuma dua, teman-teman. Kalau tidak verb 3 tanpa auxiliary sebelum itu bukan predikat ya, yaitu to be verb 3. Jadi pasif itu bentuknya cuma ini. Nah, tapi kita nggak mungkin mencarikan to be verb 3. Nanti predikatnya double dan predikat tidak boleh diletakkan di awal kalimat. Jadi cari yang verb 3. Di pilihan A, B, C, D yang berakhiran ed itu cuma satu, teman-teman. Ya, yaitu yang bravo. Jadi jawabannya yang bravo. Yang alpha nggak bisa karena nggak ada objeknya ya. Karena kalau misalkan aktif meneliti itu butuh objek, harus dikasih objek. Kalau yang Charlie ada fanboys di awal kalimat nggak mungkin. Study di situ bisa saja kata benda, bisa saja verb satu gitu ya. Yang mana kalau verb satu nanti predikatnya double, kalau dia kata benda, subjeknya nanti yang double, seperti itu. Kalau yang delta itu studyingnya aktif, sedangkan kita butuh yang pasif, seperti itu. Jadi jawabannya yang bravo ya. Nanti kalau dibaca, studied by Gregor Mendel, the inheritance patterns of traits laid the foundation for the field of genetics. Kalau diartikan kurang lebih seperti ini teman-teman. Diteliti atau dipelajari oleh Gregor Mendel, pola-pola inheritance itu pola-pola warisan, pola-pola waris gitu ya, dari perilaku manusia itu menjadi dasar atau memberikan dasar untuk eh, bidang genetik atau mata keilmuan genetika seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Jangan takut salah ya, teman-teman. Beda juga nggak apa-apa. Yang penting teman-teman jawab sesuai yang teman-teman bisa, gitu ya. Nanti teman-teman akan menemukan kesulitannya di mana terus ditanyakan. Silakan dicoba dulu. Waktunya 30 detik. Dimulai dari sekarang. Silakan, teman-teman. Oke, waktunya habis. Silakan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Ada jawaban Charlie. Charlie dan saya lihat semua menjawab Charlie sepertinya. Mari kita cek bersama, teman-teman. Cari predikatnya dulu. Di situ ada kata has been conducted. Conduct itu artinya melakukan. Di sini pasif ya, jadi dilakukan, telah dilakukan gitu teman-teman. Subjeknya adalah extensive research. Kemudian tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat, berarti kalimat sudah lengkap gitu ya teman-teman. Nah kalau kita lihat yang alfa, pertanyaan saya ke teman-teman, yang alfa itu verb 2 atau verb 3? Iya, dia verb 2 ya, karena ada objeknya di soal teman-teman, yaitu its detrimental effects. Oke, effects itu kata benda, kata kerjanya affects, pakai A teman-teman. Jadi kalau pakai A, kata kerja, kalau pakai itu kata benda, gitu ya. Nah, dia fungsinya sebagai objek, jadi highlighted ini nanti jadi predikat, maka predikatnya nanti jadi double. Nggak bisa ya yang alpha teman-teman. Apalagi yang bravo itu jelas ada S-nya, itu verb SES. Verb SES hanya bisa jadi predikat. Nah, kalau yang Charlie dia bukan predikat, dia aktif punya objek, jadi kemungkinan Charlie bisa. Kita tahan dulu. Kalau yang Delta ada subjek predikat lagi, tapi tidak ada conjunction, nggak bisa ya, teman-teman. Jadi fix jawabannya yang Charlie. Nanti kalau di artikan penelitian besar-besaran
telah dilakukan pada dampak penggundulan hutan yang menunjukkan eh, pengaruh negatifnya terhadap keanekaragaman hayati. Seperti itu. Oke, jawabannya Charlie. Nice, teman-teman. Lanjut terakhir ya, nomor 10. Dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke guys, waktunya habis. Dan ada jawaban dari teman-teman Delta. Kemudian ada pertanyaan juga nih dari Mr. Ilham. Mister, kalau verb ing itu tidak bisa jadi predikat ya? Jawabannya tidak bisa, Mister. Jadi ada 3 kata kerja yang tidak bisa jadi predikat, yaitu verb ing tanpa auxiliary sebelumnya ya, atau verb ingnya sendirian. Kemudian verb 3 yang tanpa auxiliary sebelumnya, atau verb 3 sendirian. Dan juga tuh verb 1 itu tidak bisa jadi predikat. Nah, supaya verb ing dan verb 3 bisa jadi predikat, itu wajib dikasih auxiliary sebelumnya. Contohnya to be kalau verb ing atau verb 3 gitu ya. Atau kalau verb 3 bisa dikasih have. Have itu juga bisa, have verb 3 itu juga bisa jadi predikat seperti itu. Tapi kalau cuma verb 3 dan verb ing saja nggak ada auxiliary-nya, itu bukan predikat, teman-teman. Oke, semuanya menjawab delta. Mari kita cek bersama. Cari predikat dulu di soal ya. Di situ kalau kita tarik dari depan ke belakang. Nah, sorry, teman-teman. Belum ada predikat sama sekali, teman-teman. Di situ ya. Subjeknya adalah the sequencing. Nah, completed ini dia verb 3. Oke, jangan tertipu di sini karena nggak ada objeknya. Juga ada koma satu, teman-teman. Subjek predikat nggak mungkin dipisah satu koma atau nggak boleh dipisah satu koma. Dan kalau teman-teman misalkan menemukan ada 2 koma atau informasi yang diapit 2 koma, di dalamnya itu tidak ada conjunction, tidak ada subjek, tidak ada predikat, teman-teman hapus tidak masalah supaya tidak bingung. Karena biasanya di kasus-kasus sebelumnya banyak member itu menyatakan mereka itu bingung karena banyaknya koma kadang di dalam kalimat. Jadi kalau teman-teman misalkan menemukan ada di dalam kalimat atau di soal itu ada koma-koma, di dalamnya koma itu nggak ada subjek predikat, hapus saja. Oke? Atau nggak ada conjunction, hapus saja teman-teman. Seperti itu. Karena itu hanya apositif atau informasi tambahan. Seperti itu. Oke, nah jadi jawabannya di sini kita cari yang predikat teman-teman. Yang alfa jelas verb ing tanpa auxiliary sebelumnya tidak boleh jadi predikat. Nah, supaya verb ing jadi predikat harus dikasih to be. Misalnya is, misalnya are, was, atau were gitu ya. Kalau yang Bravo di situ ada which conjunction, kemudian refilled di sini verb 2, teman-teman. Nah, kita hanya butuh predikat saja ya, jadi nggak perlu conjunction. Jadi yang Bravo ini salahnya karena ada conjunction, tambahan conjunction seperti itu. Kalau yang cari, nah ini jawaban kita ya. Kita hanya, sorry teman-teman. Karena di situ ada objeknya ya. Jadi jawabannya yang delta ini salah. Kenapa? Karena to be verb 3 itu kan pasif teman-teman. Pasif itu tidak boleh dikasih objek. Sedangkan kalau teman-teman perhatikan di setelah titik itu kan, di setelah titik-titik itu kan ada the blueprint. Ya, yang mana ada the-nya. Itu menandakan bahwa setelahnya kata benda yang fungsinya sebagai objek. Oke, dan sebelumnya nggak ada preposisi berarti ini objek dari kata kerja ini nanti teman-teman. Gitu ya. Nah jadi nggak bisa kita masukkan yang pasif karena ada objeknya. Jawabannya yang Charlie teman-teman. Nanti kalau dibaca, the sequencing of the first complete human genome completed in 2003 revealed the blueprint of human DNA. Jadi kalau diartikan sequencing itu apa ya? Ini teman-teman pembongkaran gitu ya, pembongkaran eh, genom manusia pertama kali yang lengkap gitu, yang diselesaikan di tahun 2003 itu menunjukkan blueprint dari DNA-nya manusia atau rangkaian DNA-nya manusia seperti itu. Nah, itu tadi adalah materi kita tentang kata kerja. Memang semakin ke belakang semakin menantang, teman-teman. Semakin sulit gitu ya. Dan saran saya memang teman-teman harus sering-sering berlatih untuk membiasakan diri terutama dengan waktu yang sangat singkat. Seperti itu tuh perlu dilatih. Dan kalau ada pertanyaan,
Silahkan japri aja, teman-teman. Nah, mungkin sebelum kita tutup, kalau ada pertanyaan, silahkan teman-teman. Sambil saya absen ya, teman-teman. Sebentar, sambil saya absen dulu. Oke, sudah selesai saya absen. Kemudian ada pertanyaan, boleh dijelaskan was revealed bukan jawabannya, Mister? Karena to be verb 3 itu kan pasif, teman-teman. Ya kan? To be verb 3 itu pasif. Dan kan to be itu kan was ya salah satunya. Dan diikuti verb 3 di situ revealed artinya pasif. Dan pasif itu aturannya tidak boleh punya objek. Nah, kalau teman-teman perhatikan di setelah titik-titik, itu kan ada kata benda ya. The blueprint, itu kan kata benda. Nah, pasif tidak boleh ada objek, tidak boleh ada kata benda setelahnya. Sedangkan di situ ada kata bendanya, yang mana itu ada objeknya. Jadi delta nggak bisa karena dia pasif. Sedangkan kita tidak membutuhkan pasif karena ada objeknya. Pasif tidak boleh ada objek seperti itu, Mister. Mister, link videonya materi buat sore ini langsung share bisa, Mister? Nanti saya kirim ya, teman-teman. Mister, buka itu mirip seperti sebentar. Mister, buka itu mirip seperti apa mungkin maksudnya gitu ya. Mister, buka itu mirip seperti apa? Buka. Oh, apositif maksudnya. Mister, buka. Nah, bukahnya ini apa, Mister? Saya bingung yang bukahnya. Oh, bukankah gitu ya? Kalau yang completed, iya. Maksudnya yang mana nih? Yang itu yang mana? Yang apositif. Kalau completed ini ya, 2 koma ini apositif, teman-teman. Jadi apositif itu cuma informasi tambahan aja. Teman-teman hapus nggak masalah. Jadi jawabannya D. Jawabannya Charlie, teman-teman. Kalau delta itu kan pasif gitu. Nanti kalau diartikan coba, yang delta ya, coba kita artikan. Kira-kira enak atau tidak, teman-teman dengarkan. Jadi pembongkaran dari genome atau genom manusia lengkap pertama kali yang diselesaikan di tahun 2003 ditunjukkan blueprint itu ditunjukkan rancangan dari DNA manusia. Enak gak didengar teman-teman? Bandingkan ketika kita pakai reveal yang Charlie. Pembongkaran genom manusia lengkap pertama kali yang diselesaikan di tahun 2003 menunjukkan atau menampilkan rangkaian dari DNA manusia. Seperti itu. Nah, kira-kira enak yang mana? Karena informasi itu apa? Atau kalimat ya. Kalimat itu kan informasinya harus lengkap dan harus efektif. Efektif itu bisa dipahami. Enak gitu kalau didengar, oh informasinya seperti itu. Jadi delta itu nggak enak teman-teman. Masa eh, pembongkaran genom manusia pertama kali itu ditunjukkan rancangan manusia apa DNA manusia. Rancangan dari DNA manusia. Apalagi dia pasif. Pasif tidak boleh punya objek. Setelah titik-titik ada objeknya. Jadi delta nggak bisa teman-teman. Oh, kalau to be, was, were, ketemu verb, akhirannya ed, jadinya itu pasti verb 3 ya, Mister. Betul. Verb 2 itu nggak boleh dikasih auxiliary, teman-teman. Ada dua jenis kata kerja yang tidak boleh pakai auxiliary, gitu ya. Yang pertama adalah verb SES. Verb SES itu nggak boleh pakai auxiliary sebelumnya. Verb 2 juga sama. Verb 2 itu tidak boleh dipakaikan auxiliary sebelumnya. Jadi verb SES sama verb 2 itu dia hanya bisa jadi kata kerja tunggal di dalam kalimat, alias tidak boleh pakai auxiliary. Seperti itu. Iya, saya kira delta sebab jika bentuk apositif. Biasanya kan subjek apositif predikat. Apositif itu di mana ada kata benda. Ini ya contohnya. Itu bisa dijelaskan oleh apositif, teman-teman. Karena fungsi apositif itu umumnya ya, itu menjelaskan kata benda. Nanti jadi dipendekkan. Nanti itu kita pelajari hari ke-10. Mungkin buat teman-teman yang baru dengar apositif, nama apositif, istilah apositif, nggak perlu dipikirkan dalam-dalam karena itu belum masuk ke materi kita. Tapi mungkin teman-teman ada yang
pernah mendengarkan atau sudah tahu tentang apositif? Nah, apositif itu cuman informasi tambahan, contohnya seperti ini ya, yang menjelaskan kata benda biasanya. Nah, ini kan kata benda genom, human genomnya di situ. Gitu ya, atau sequencing sampai kata genomnya itu dijelaskan oleh completed in 2003 ini. Seperti itu. Nah, itu abaikan aja. Kalau teman-teman menemukan informasi yang diapit koma, nggak ada subjek predikat di dalamnya, abaikan aja. Seperti itu. Itu informasi tambahan atau istilahnya apositif, teman-teman. Sama kayak kita mau bilang, misalkan, eh, misalkan siapa ya, teman-teman? Ini contoh aja ya. Jadi fantasi gitu. Takutnya kalau saya nyebut orang-orang yang tinggi, nanti takutnya saya diikutkan politik gitu, teman-teman. Jadi misalkan ya, Mr. A, koma, eh, misalkan pemimpin pemimpin Desa Konoha saat ini memiliki 3 putra, misalkan teman-teman. Nah, kalimat ini ada apositif yang bisa kita hilangkan, yaitu pemimpin Desa Konoha ini. Ini kita hapus pun informasinya tetap lengkap. Mr. A memiliki 3 putra. Sorry, putra ya, bukan putra. Jadi pemimpin Desa Konoha saat ini tadi itu hanya sebagai informasi penjelas saja, informasi tambahan saja. Kalau dihilangkan pun Mr. A, ya jelas itu adalah semua orang yang kita ajak ngomong tahu maksudnya yang mana, maksudnya seperti itu. Tadi saya kiranya komplit itu predikat. Nah, hati-hati teman-teman, memang bahasa Inggris itu nggak enaknya seperti itu ya. Jadi bahasa Inggris itu kadang satu kata banyak sekali kelas katanya. Contohnya komplit. Komplit itu bisa jadi kata kerja loh, tapi di sini nggak mungkin. Alasannya kenapa? Kalau misalkan dia predikat, of ini belum lengkap. Of itu preposisi, teman-teman. Preposisi itu harus nemu kata benda dulu baru dia bisa selesai. Sedangkan the itu bukan kata benda, first juga bukan kata benda, complete itu juga bukan kata benda. Teruskan, teman-teman. Sampai menemukan kata benda. Nah, human genome ini kata benda dari objek untuk miliknya of. Jadi complete ini nggak mungkin dia predikat. Predikat itu nggak mungkin di dalam keterangan itu nggak bisa, teman-teman. Gitu ya. Nah, jadi ini adalah kata sifat. Kata sifat itu fungsinya menjelaskan kata benda atau mensifati benda. Jadi itu adanya kata sifat seperti itu. Atau juga bisa dengan cara seperti ini. Kalau misalkan complete ini kata kerja harusnya pakai verb SIS, pakai completes karena subjeknya tunggal atau nggak bisa dihitung. Seperti itu. Gitu ya. Kemudian verb 2 perlu objek, tidak selalu teman-teman. Tergantung kata kerjanya kalau diartikan butuh objek atau tidak. Contohnya occur. Occur itu jangan dikasih objek walaupun dia misalkan dibentuk verb 2 lampau gitu ya. Jadi untuk menentukan apakah butuh objek atau tidak yang kita bahas di awal tadi yaitu dengan cara secara arti atau secara makna. Nah, tapi kalau verb 3 berdiri sendiri itu sudah fix tidak boleh dikasih objek. Kecuali tadi kan saya sampaikan ada kata kerja yang boleh atau yang membutuhkan 2 objek, teman-teman. Nah, kata kerja yang membutuhkan 2 objek itu ketika dipasifkan, salah satu objeknya pindah jadi subjek. Nah, objek satunya tetap ketinggalan di setelah predikat. Jadi, atau di setelah kata kerjanya tadi. Jadi, ada memang beberapa kata kerja itu yang ketika dipasifkan tetap boleh punya objek. Nanti saya kirim, teman-teman. Kata kerja apa aja koleksi saya yang saya dapat dari soal-soal TOEFL yang ketika dia dipasifkan itu boleh diberikan objek. Tapi kalau di TOEFL yang asli dari ITS itu sebenarnya jarang kasusnya. Tapi kalau di prediksi, di tes-tes prediksi itu sering-sering teman-teman. Seperti itu. Gitu ya. Kalimat aktif, kalau misalkan predikatnya butuh objek atau kata kerjanya butuh objek, ya harus dikasih objek ketika aktif. Oke, kalau pasif jangan lagi dikasih objek. Seperti itu. Jadi, atau kita simpulkan ya teman-teman. Jadi kesimpulannya seperti ini. Sebentar, saya bukakan whiteboard dulu ya, karena di sini kita butuh. Nah, whiteboard teman-teman. Jadi hari ini kita belajar tentang kata kerja atau verb. Nah, kemarin di hari pertama kita sudah belajar bahwa kata kerja yang akan teman-teman temui di dalam bahasa Inggris itu nanti ada banyak sekali. Ada verb 1 atau verb SIS kalau di present ya. Kemudian ada verb 2. Kemudian ada auxiliary verb. Auxiliary dengan verb gandengannya gitu ya. Dan ada juga yang nggak bisa jadi predikat, yaitu verb 3 tanpa auxiliary,
verb ing tanpa auxiliary, dan juga to verb 1. Ini adalah bentuk-bentuk kata kerja yang pasti akan teman-teman temui di dalam bahasa Inggris. Gitu ya, entah ketika teman-teman tes, atau ketika teman-teman nonton film, atau ketika teman-teman baca buku novel, atau apapun dalam bahasa Inggris, teman-teman akan menemukan kata kerja itu bentuknya seperti ini dalam bahasa Inggris. Gitu ya. Nah, di hari pertama kita belajar, ada yang bisa jadi predikat, ada juga yang tidak bisa jadi predikat. Nah, hari ini kita belajar cara menentukan verb 2 dan juga verb 3. Itu babnya namanya aktif sama pasif, teman-teman. Jadi kata kerja itu ada yang aktif, ada yang pasif. Tapi sebelum kita menentukan aktif atau pasif, kita harus tahu dulu bahwa kata kerja itu ada juga yang transitif. Transitif itu butuh objek ya. Jadi harus dikasih objek ketika dia aktif, teman-teman. Ada juga kata kerja itu yang intransitif atau tidak butuh objek secara makna gitu ya, teman-teman. Jadi kalau diartikan dia tidak butuh objek. Contohnya terjadi, contohnya jatuh, contohnya apa ya? Kalau ingin butuh objek, teman-teman. Misalnya apa ya? Lupa. Kalau lupa itu tidak butuh objek, tapi kalau melupakan itu butuh objek. Jadi memang beberapa kata kerja juga bisa transitif, bisa intransitif, teman-teman. Gitu ya. Jadi ada kata kerja transitif, ada kata kerja intransitif. Nah, kata kerja transitif di dalam kalimat itu bisa aktif, bisa pasif. Jadi bisa aktif, bisa pasif. Yang mana pasif itu rumusnya cuma dua. Kalau di predikat dia be plus verb 3. Kalau yang bukan predikat rumusnya verb 3 yang berdiri sendiri. Nah, selain dua rumus ini, kalau teman-teman menemukan dalam bahasa Inggris, fix itu adalah aktif, teman-teman. Gitu ya. Nah, sedangkan untuk kata kerja yang intransitif atau yang tidak butuh objek, dia hanya bisa aktif alias tidak memiliki bentuk be verb 3 ataupun verb 3 yang berdiri sendiri. Jadi kesimpulannya seperti itu. Tapi sebenarnya ketika teman-teman nanti sering-sering latihan, teman-teman akan gampang kok menentukan apakah dia verb 2, verb 3. Contohnya gini, teman-teman. Ini nanti dicatat ya. Jadi rekamannya saya kirim, nanti tolong dicatat di buku teman-teman supaya tidak lupa. Kalau lupa pun tinggal buka catatan teman-teman. Gitu ya. Nah, kita kembali ke PowerPoint. Saya share dulu kembali PowerPoint-nya. Nah, contohnya gini. Kalau misalkan teman-teman menemukan, kan nanti nggak dikasih seperti ini ya ketika tes, teman-teman. Kalau teman-teman menemukan di pilihan ganda itu kok ada bentuk pasif, ada to be verb 3, udah pasti kata kerja itu termasuk kata kerja yang butuh objek. Jadi ini buat tips kalau teman-teman nggak tahu arti kata kerjanya. Gitu ya, siapa tahu nggak tahu artinya, menemukan di soal TOEFL, kemudian teman-teman nggak tahu itu bisa dipasifkan atau enggak kan. Kalau untuk menentukan verb 2 atau verb 3 kita harus tahu dulu artinya gitu kan. Nah, kalau kebetulan nggak tahu artinya, teman-teman bisa mencari petunjuk di pilihan ganda. Kalau ada yang dibentuk pasif, artinya kata kerja itu bisa dipasifkan. Nah, gitu ya, teman-teman. Jadi kalau eh, apa namanya? Dari sering-sering latihan, teman-teman akan menemukan karakteristik si pembuat soal atau sifat si pembuat soal. Jadi si pembuat soal itu kayak nggak mungkin membuat pilihan yang salah. Misalkan ya teman-teman, was diikuti verb SES, was reveals, itu nggak akan pernah teman-teman menemukan pilihan seperti itu. Jadi kayak seolah-olah si pembuat soal kan asli orang sana ya, asli orang Amerika, teman-teman. Dia belum pernah menemukan was verb SES, artinya akhirnya tidak pernah memasukkan itu di pilihan jawaban. Seperti itu. Jadi pilihan jawaban itu susunan yang dalam bahasa Inggris ada, tapi mungkin nggak dimasukkan di sini. Seperti itu. Gitu ya. Jadi kalau di pilihan ganda ada pasifnya, teman-teman nggak tahu artinya, berarti kata kerja itu bisa dipasifkan, bisa diaktifkan. Artinya kata kerja itu kata dasarnya butuh objek. Nah, tinggal teman-teman cek ada objeknya atau tidak. Seperti itu. Gimana? Mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Silakan. Sepertinya tidak ada ya, teman-teman. Atau nanti ketika teman-teman latihan, menemukan kesulitan apapun, monggo japri saja. Gitu ya. Jangan sungkan-sungkan. Karena dan saya juga mengapresiasi banyak yang sudah tanya jawab dengan saya untuk periode ini, gitu ya. Terima kasih atas kehadiran teman-teman hari ini. I'll see you again next time. When I see you, the last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and have a good day, guys. See you next time.